Di tahun 2024, pemerintah menargetkan seluruh produk makanan dan minuman telah bersertifikat halal. Untuk pelaku UMKM, pemerintah memberikan sertifikasi halal gratis sebanyak 1 juta kuota. Dalam proses pengajuan sertifikasi halal tersebut, sebaiknya memperhatikan sejumlah hal penting, agar proses pengajuan tersebut bisa berhasil maksimal. Hal ini disampaikan oleh Ustadz Supriyanto, pendamping produk halal, Kemenak Surabaya, dalam acara Program Layanan Sertifikasi Halal UNIB Gratis, kerjasama Yayasan Haji Muhammad Chenghu Indonesia, Persatuan Islam Tionghoa Indonesia, Yayasan Bakti Persatuan, dan Paguyuban Masyarakat Tionghoa Surabaya. Dalam kesempatan tersebut, juga dipraktikkan langsung proses demi proses pengajuan sertifikat dan NIB. Karena ini pengajuan sertifikat halal, maka nanti penyelia halalnya wajib muslim, mohon maaf. Jadi kalau misalnya ownernya masih belum muslim, Pak, lalu kemudian saya punya produk jus mangga misalnya, maka boleh produk itu diajukan sertifikasi Sepdikler, tetapi penyelianya harus yang sudah muslim, harus yang sudah Islam. Siapa, Pak? Bisa saja karyawannya, atau bisa saja memang orang-orang yang sudah mempunyai sertifikat halal menjadi penyelia. Ada di Jawa Timur ini beberapa orang yang sudah pelatihan hingga mendapatkan sertifikat penyelia. Itu boleh dengan masukkan sebagai penyelia halal. Kenapa penyelia halal itu harus muslim? Satu, karena supaya tahu bahwa produk-produk yang dihasilkan itu betul-betul memenuhi standar kehalalan. Jadi itu tugasnya penyelia. Penyelia itu tidak gampang ya, menyatakan bahwa halal temen ini. Nah gitu. Lalu pendamping itu cuma mengikuti saja, di samping nanti akan recheck, maka akan melihat dari apa yang sudah disampaikan penyelia. Maka penyelia itu sebetulnya ujung tombaknya, halal apa enggak itu. Pendamping nanti memastikan, oh iya temenan, ternyata yang disampaikan penyelia ini betul-betul halal gitu. Ya, jadi itu muslim. Kemudian nama dan jenis produk. Nama produknya harus sesuai dengan nama-nama jenis produk yang akan disertifikatkan. Jadi kalau misalnya produknya cookies, ya berarti namanya nanti sesuai itu. Atau sesuai dengan NIB-nya. Nanti dia juga di KBRI-nya. Bapak Ibu sekalian, yang kedua, untuk nama produk ini tidak boleh berkonotasi negatif. Kadang-kadang kita ingin supaya apa, Bu? Sesuai brandingnya terkenal ya, tapi kemudian mengambil nama-nama yang negatif misalnya. Contohnya apa? Pernah mendengar es pocong ya Bu ya? Wah, es pocong itu tidak bisa masuk sertifikat halal. Kenapa? Karena negatif konotasinya. Atau es apa? Rawon setan ya, yang sudah terkenal ya Bapak Ibu ya. Itu dari nama itu tidak bisa disertifikatkan halal karena namanya harus berkonotasi yang positif ya. Jadi begitu, mulai sekarang berarti kalau gitu saya akan berangan-angan membuat lontong balap opo kira-kira gitu ya. Pokoknya jangan yang berkonotasi negatif ya. Jadi hari ini adalah memberi cara untuk mengajukan sertifikat halal dan NIB. Penyelenggaranya ini kita empat organisasi, yaitu PT, Yayasan Muhammad Chenghu, Bakti Persatuan, dan Paguyuban Masyarakat Tionghoa Surabaya. Tujuannya memberi pelatihan untuk mengajukan sertifikat halal dan NIB. Tujuannya membantu pemerintah untuk pemulihan perekonomian saat sekarang melalui UMKM. Jadi karena program sertifikasi halal ini adalah menjadi satu program yang penting ya, untuk menjamin terhadap kehalalan produk suatu produsen, dan demikian juga sertifikasi halal ini dalam rangka untuk melindungi kepada konsumen agar tidak ada rasa kekhawatiran ketika mengkonsumsi untuk makanan-makanan yang beredar di Surabaya. Yang kedua yang melatar belakangnya adalah program pemerintah bahwa tahun 2024 seluruh makanan dan minuman yang beredar di Indonesia mesti harus sudah bersertifikat halal. Sehingga itu maka di pagi hari ini diadakan kegiatan untuk pelatihan produk halal sekaligus
pengajuan untuk proses sertifikasi halalnya. Usahanya adalah sekeping bawang. Jadi bawang yang dicincang atau diiris lalu dicampur dengan minyak sawit, kanola atau zaitun. Untuk pengajuan pada dasarnya kita kurang familiar ya karena kita awam. Jadi kita butuh pendampingan supaya pendaftarannya itu nggak buta. Untuk acara ini saya rasa sangat bermanfaat ya. Karena untuk orang awam kita sama sekali tidak tahu harus bagaimana, kemana, websitenya apa, isinya kategori KLBI-nya apa. Jadi menurut saya sangat bermanfaat. Harapannya ya pendampingan ini sampai kita dapat sertifikat halal.